Nah, ada juga mereka membangun tugu yang namanya the eye, itu adalah simbol mata, tapi kayak tugu, tapi bentuk mata gitu guys. Nah, kalau orang Indonesia, kalau udah kesana melihat itu pasti kayak, udah nggak ngerti lagi, udah kayak, udah dakjal. Hai guys, assalamualaikum, sabakal khair ya asdika Imin Indonesia Min kelima kan. Welcome back to my YouTube channel. I'm Hamzali Abradinezar. Sebelum kita mulai, seperti biasa aku nggak bosen-bosen ngasih tahu kalian supaya untuk subscribe YouTube channel aku yang terbaru ini, dan jangan lupa kalian like, comment, and share. Dan aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah support aku di berbagai platform sosial media. Hari ini kita bakal bahas simbol-simbol mata yang terdapat di Saudi Arabia, dan banyak dari kalian yang berspekulasi kalau itu adalah mata Dajjal. Ada yang bilang simbol mata Dajjal, Illuminati, dan juga Freemason. Hari ini kita bakalan cerita simbol-simbol mata yang terdapat di Timur Tengah, nggak hanya Arab aja guys. Jadi bener nggak simbol-simbol ini sebenarnya ada kaitannya sama Illuminati, Freemason, ataupun mata Dajjal? Oke, yang pertama kita bakal bahas tentang simbol yang ada di casing aku, dan ini sempat menggegerkan warga TikTok. Gimana enggak nih ya guys, banyak banget warga TikTok yang bilang kalau itu adalah simbol Dajjal, Illuminati, dan aku nggak habis-habisnya mendapatkan komentar yang kayak gitu, termasuk di DM Instagram. Di kolom komentar banyak yang bilang kayak, itu casingnya kok kayak mata Dajjal gitu. Itu casingnya kok simbol Illuminati, kok simbol mata satu gitu. Dan aku juga udah pernah jelasin ini, dan sempat 3 kali aku jelasin di TikTok guys. Ternyata banyak banget orang Indonesia yang always mengkait-kaitkan yang namanya mata satu dengan kedakjalan. Oke, buat kalian yang nggak tahu itu simbol apa, itu namanya adalah Hand of Fatima. Kalau orang-orang Arab bilangnya adalah Hand of Fatima, tapi kalau orang Jewish atau orang Yahudi bilangnya Hamsa Hand. Jadi simbol ini adalah simbol yang paling sering digunakan di daerah Timur Tengah guys. Jadi kalau di daerah Timur Tengah itu banyak banget hal-hal yang berkaitan dengan simbol-simbol. Nah, salah satunya simbol Hand of Fatima ini. Kalau kita geser sedikit ke daerah Turki beda lagi, tapi fungsinya sama, bukan ke fungsi, tapi ini lebih ke kepercayaan mereka, lebih kayak ke mitos mereka gitu guys. Jadi mereka orang Arab, orang Yahudi percaya kalau misalnya kalian menggunakan simbol itu bakal dijauhkan dari kesialan. Mereka acap kali menggunakan simbol-simbol ini sebagai bentuk dari penangkal mata Dajjal, penangkal mata setan, atau ada juga yang bilang kalau penangkal dari bala-bala gitu. Bala-bala apa sih? Penangkal dari bala, maksudnya penangkal dari apa namanya? Hal-hal buruk gitu. Simbol ini digunakan sebagai defense dari berbagai energi negatif. Dan orang Yahudi percaya simbol ini adalah simbol yang melambangkan tentang keesaan, tentang keyakinan, dan juga kesehatan guys. Jadi mungkin aja nih ya, simbol-simbol kayak gini ada berkaitannya dengan Illuminati. Tapi kita bahas dulu yang simbol-simbol ini dulu ya. Nanti kita bahas Illuminatinya next episode. Itu kepercayaan orang Yahudi, tapi orang Islam gak boleh percaya guys. Jadi aku gunakan simbol itu hanya bentuk dari estetika, bukan untuk di-SS-akan, bukan bentuk dari penolak bala gitu, bukan kayak gitu guys. Ada juga yang bilang lama-lama kelamaan nanti simbol Yahudi dibilang untuk apa, nilai estetik gitu. Kemarin tuh ada yang komen kayak gitu. Jadi bukan kayak gitu konsepnya. Nah, simbol mata ini kan, ini dia kayak suatu kebudayaan dari Timur Tengah. Nah, di dalam budaya ada yang namanya agama. Di situ ada agama Islam, di situ ada agama Yahudi gitu kan. Contohnya kayak di Indonesia, kita terdiri dari berbagai macam budaya, tapi agama kita berbeda-beda. Nah, budaya-budaya mereka, kepercayaan kuno-kuno mereka percaya kalau simbol dari Hand of Fatima itu untuk penangkal bala gitu. Nah, di dalamnya juga ada agama mereka, dan di situ dalam artian bukan berarti kita menjadi bagian dari mereka gitu. Itu kalau aku gunakan itu hanya untuk simbol estetik doang gitu, dan aku kayak suka aja gitu, bukan untuk kayak di SS-akan atau apalah, bukan kayak gitu guys. Nah, simbol-simbol ini juga sering digunakan sama orang-orang yang bukan orang Yahudi ataupun orang Arab. Nah, salah satu orang yang menggunakan simbol ini adalah pebasket Kyrie Irving. Dia menggunakan tato itu di lengan kirinya guys. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, di mana orang Indonesia yang sempat geger karena mereka mendapatkan simbol-simbol mata di Saudi Arabia guys. Yang namanya orang Indonesia, yang namanya kalau udah simbol mata itu pasti
ada kaitannya sama Dajjal, ada kaitannya sama Illuminati atau Freemason. Nah, berspekulasi lah tuh kan, kok ada orang yang bilang kemarin tuh di konspirasi kalau orang Arab ini ada kaitannya dengan Illuminati. Nah, kita lihat ada beberapa foto yang kita temukan kalau misalnya di Arab itu sering banget mereka menggunakan simbol-simbol mata. Contohnya ada kayak di kepolisian Saudi Arabia di mana mereka menggunakan simbol kayak pohon kurma dan juga mata-mata kayak gitu. Dan orang Indonesia bilang itu adalah simbol Illuminati. Astagfirullah. Berikutnya mereka juga sering menggunakan simbol-simbol ini di sistem pemerintahan mereka gitu. Kayak ada sistem pemerintahan yang menggunakan simbol Dajjal sih, simbol mata satu. Nah, ada juga mereka membangun tugu yang namanya DI, itu adalah simbol mata tapi kayak tugu tapi bentuk mata gitu guys. Nah, kalau orang Indonesia kalau udah kesana melihat itu pasti kayak udah nggak ngerti lagi, udah Dajjal, udah Illuminati, udah kayak Freemason gitu. Padahal orang Arab yang di sana juga nggak peduli amat. Kenapa? Karena ini dia jawabannya guys. Jadi sebenarnya menurut orang Timur Tengah, orang Arab atau Yahudi, mereka menganggap kalau mata itu adalah simbol dari keindahan guys. Aku juga pernah dengar ceramah dari Ustadz yang membahas ini juga, dimana orang yang udah berburuk sangka tentang Arab tuh ya, tentang Arab Saudi kalau mereka menggunakan simbol-simbol mata. Tapi Ustadz ini meluruskan kalau misalnya orang-orang Arab tuh percaya kalau mata adalah simbol keindahan. Ini dibuktikan dengan kebudayaan mereka yang sering banget memanggil orang-orang terdekat mereka dengan sebutan ya aini. Di mana ya aini itu artinya my eyes atau mataku. Di dalam beberapa dialek, contohnya kayak di Libanon, mereka sering bilang ayunik, artinya juga sama my eyes atau mataku. Mereka gunakan ini untuk panggil orang-orang terdekat mereka, contohnya kayak anak mereka, kekasih mereka, doi mereka gitu, atau ibu mereka, ayah mereka. Mereka menggambarkan mata itu adalah simbol keindahan, maka mereka panggil itu. Jadi ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan ayat 74. Dan orang-orang berkata, "Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, penyenang hati kami, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Surat Al-Furqan ayat 74. Nah, dari ayat itu juga kita bisa simpulkan kalau misalnya orang Arab ini senang dengan bentuk mata guys. Mereka menganggap mata itu adalah simbol keindahan. Jadi teka-teki misteri hari ini tentang kedakjalan di Saudi Arabia bisa dibilang itu kayak kesalahpahaman. Jadi sebenarnya itu kayak lebih ke kebudayaan mereka guys. By the way, aku juga mau tahu pendapat kalian tentang misteri ini. Mungkin kalian punya sesuatu yang aku nggak ketahui. Untuk itu kalian boleh banget kasih pendapat kalian tentang misteri simbol mata ini yang ada di Saudi Arabia di kolom komentar. Oke guys, itu aja pembahasan kita tentang misteri mata Dajjal yang ada di Saudi Arabia. Nah, di next episode kita bakal bahas kayak gini lagi. Kita bakal bahas konten-konten Islami, horor, misteri, dan juga konspirasi. Buat itu pastikan kalian sudah subscribe aku. Dan jangan lupa kalian like, comment, and share. Dan pastikan juga turn on notification, kita bakal seru-seruan lagi di sini. Oke, itu aja. Sampai jumpa di next video. Ciao, adios, ma'assalamah, bye-bye.